Di kelas pagi ini kita perlu mengenal kembali karakteristik bahan pangan asal hewan yang belum diolah lebih lanjut atau yang mentah seperti daging, susu, telur, kulit, dan juga jeroan. Bahan pangan tersebut memiliki kadar air tinggi, lebih dari 50%, karena diperoleh dari makhluk hidup yang komposisi tubuhnya, komposisi utamanya adalah air. Di mana ada air, maka di situ ada kehidupan, termasuk makhluk Tuhan yang tak kasat mata, tapi bisa kita lihat dengan bantuan mikroskop, yaitu mikroorganisme, seperti bakteri, virus, kapang, dan juga hamir. Kalau kapang, umumnya bisa ya kita lihat dengan jelas ketika dia tumbuh ya menjadi banyak gitu. Sedangkan yang lain tadi bakteri, virus, dan hamir itu tidak kasat mata sehingga butuh mikroskop untuk melihatnya. Mikroorganisme tersebut pastilah membutuhkan zat gizi sama seperti kita, tubuh kita. Zat gizi tersebut dimanfaatkan untuk bertumbuh dan juga berkembang biak. Bahan pangan asal hewan tadi menyediakan zat gizi, ada yang makro seperti protein, lemak, mungkin sedikit karbohidrat ya, karena kalau bahan pangan asal hewan itu umumnya didominasi oleh protein dan juga lemak. Sedangkan pangan nabati didominasi oleh karbohidrat. Lalu ada juga zat gizi mikro seperti mineral dan juga vitamin. Selain tinggi air, juga tinggi zat gizi tadi, bahan pangan hewani rentan terhadap kontaminasi sel-sel mikroorganisme yang membutuhkan zat-zat gizi tersebut. Jadi kalau dibiarkan, mereka akan tumbuh dan berkembang biak tidak terkontrol. Mikroorganisme tadi jenisnya beragam, ada yang bisa dimanfaatkan ya bagi tubuh kita, dimanfaatkan dalam proses pengolahan pangan dan bermanfaat untuk kesehatan kita, karena dia bersimbiosis mutualisme. Namun banyak juga yang menyebabkan penyakit atau istilahnya disebut patogenik. Secara umum, mikroorganisme tersebut merombak ya molekul zat gizi tadi yang kompleks, yang besar menjadi lebih sederhana. Sederhana itu bisa sampai ke molekul gas. Nah, si gas-gas ini tadi itu hasil metabolisme yang berbeda-beda dari substratnya, kemudian proses dan enzimnya itu berbeda-beda. Ada yang menghasilkan gas tadi, hasilnya adalah gas yang berbau, bau busuk seperti amonia dan hidrogen disulfida ya, yaitu merupakan hasil perombakan protein. Nah, aktivitas tersebut istilahnya disebut pembusukan. Ada juga bakteri yang memfermentasi, ada yang menghasilkan asam seperti pada pembuatan yogurt dan acar ya, ada bakteri yang dimanfaatkan yang sengaja kita tumbuhkan, kita kontrol pertumbuhannya agar menghasilkan produk yang sesuai dengan harapan kita. Bahkan dengan bantuan mikroorganisme, produknya malah lebih awet disimpan. Seperti susu ya, jika dijadikan yogurt, karena ada asam, maka dia bisa lebih awet dibandingkan susu segar. Jadi ada yang bermanfaat, ada juga yang merugikan. Nah, manusia diberikan Tuhan akal ya untuk mengontrol proses pengolahan bahan pangan menggunakan mikroorganisme. Apa yang harus dicari manusia adalah pengetahuannya, pengetahuan dasar dan juga pengetahuan aplikatif sebagai landasan kita berpikir dan untuk mengeksekusi pengolahan yang baik dan benar. Bapak dan Ibu sudah sangat tepat hadir pada pertemuan hari ini ya, mulai hari ini saya akan menyampaikan lebih lanjut bagaimana mengontrol mikroorganisme yang merugikan agar makanan yang kita produksi itu baik untuk dikonsumsi sendiri ataupun dijual ke konsumen itu tetap aman. Pemerintah dalam upaya menyediakan dan menjamin pangan yang aman dikonsumsi oleh masyarakat, oleh rakyatnya, mengeluarkan kebijakan-kebijakan seperti Undang-Undang Pangan,
dan peraturan-peraturan turunannya ya di bawahnya yang mengatur peredaran pangan, standarisasi mutu pangan, dan sebagainya. Tentu saja para pelaku usaha dan juga konsumen sangat perlu dan harus sangat aware terhadap isu keamanan dan mutu pangan. Sebagai konsumen, ya kita tidak mau mengeluarkan duit untuk membeli makanan yang dapat menyebabkan penyakit atau makanan yang sudah rusak. Dan sebagai produsen atau pelaku usaha, tidak mau juga ada menerima komplain sampai amit-amit nanti usahanya ditutup karena temuan kasus keamanan pangan. Seperti Badan Standarisasi Nasional mengeluarkan standar-standar mutu berbagai jenis bahan dan olahan makanan, termasuk yang asal dari hewan. Jadi dari mentahnya sampai produk jadinya itu ada, seperti SNI, karkas dan daging, ya, sapi dan ayam, kambing, domba itu masing-masing ada. SNI susu segar itu ada, kemudian SNI produk olahannya seperti dendeng, bakso, dan lain-lain itu ada. Ada informasi terkait standar mutu, kemudian mutu fisik, mutu kimia, mutu mikrobiologi, batas maksimum maupun minimum dari unsur-unsur tadi. Kemudian tadi zat gizi juga ya, protein, lemak tuh berbeda-beda batasannya untuk setiap jenis bahan pangan maupun olahannya. Ada juga batas maksimum cemaran seperti logam berat, cemaran mikroorganisme. Contohnya pada daging itu tidak boleh ada namanya sel bakteri, nama bakterinya Salmonella. Salmonella ini bakteri penyebab penyakit, jadi jenis bakteri ini wajib negatif, wajib tidak ditemukan pada daging. Selain batasan tadi, SNI juga berisi metode acuan ya, untuk mendeteksi unsur-unsur tadi. Jadi ada metode kualitatif dan kuantitatif untuk mendeteksi jumlah bakteri dan bakteri spesifik tadi seperti Salmonella. Jika pelaku usaha mengikuti acuan ini, maka dalam proses penjaminan mutunya akan aman dan lancar. Jadi proses registrasi produk ke Badan POM dan sertifikasi apapun itu jadi lebih mudah. Ini kami capture beberapa isu terkait keamanan pangan yang muncul akibat sistem penjaminan mutu di tempat produknya diproses atau dihasilkan itu tidak terjaga. Jadi masalah umum di Indonesia adalah seperti keracunan massal gitu ya. Penyebabnya tentu bisa jadi bakteri ataupun zat-zat kimia lain yang bersifat toksik bagi tubuh manusia. Bakteri menginfeksi saluran pencernaan atau menghasilkan racun. Jadi bakteri juga bisa menghasilkan racun yang bisa menyebabkan penyakit. Dalam istilah penyakit yang disebabkan oleh makanan atau foodborne disease, itu ada dua istilah. Yang pertama, food infection atau diinfeksi ya, itu akibat kita mengkonsumsi makanan yang mengandung sel-sel bakteri patogen yang hidup. Jadi makanan beserta bakterinya masuk ke dalam saluran pencernaan. Nah, si bakteri tadi masih tetap hidup di saluran pencernaan kita dan menginfeksi sehingga menyebabkan penyakit. Nah, satunya lagi ada food intoxication. Jadi bakteri sebelum kita makan tuh makanan sudah terkontaminasi bakteri, bakteri menghasilkan racun, racunnya mengendap di makanan. Nah, makanan yang mengandung racun kita makan, dan racun tersebut menyebabkan penyakit. Sehingga sangat penting untuk menjaga masyarakat tetap sehat, agar bisa ya sama-sama memajukan bangsa dan negara. Kita belajar dari pandemi, ketika sekian populasi ya terdampak, maka ekonomi satu negara itu drop. Jadi wajib bagi semua pihak yang menyediakan makanan untuk menjaga keamanannya. Bisa dipraktikkan dari lingkup kecil di keluarga ya, di keluarga kita. Kita tidak mau anggota keluarga kita sakit atau bahkan yang parah sampai meninggal hanya karena mengkonsumsi makanan yang tidak baik. Yang harusnya makanan justru membuat kita bertahan hidup. Oke, berbicara mengenai hygiene dan sanitasi,
Bapak dan Ibu bisa melihat pada gambar di sebelah kanan, ini lingkup dari hygiene dan sanitasi itu ternyata sangat kecil, jadi masih dalam lingkup keamanan pangan yang luas. Hygiene itu yang paling kecil, kemudian diikuti oleh sanitasi. Nah, kalau istilah masing-masing dari sanitasi dan hygiene, ini ada beberapa terminologi. Yang pertama, sanitasi pangan merupakan upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya, cemaran biologis, kimia, dan benda-benda asing lain. Sanitasi merupakan keseluruhan upaya yang mencakup kegiatan atau tindakan yang perlu dilakukan untuk membebaskan hal-hal yang berkenaan dengan kebutuhan manusia, baik itu berupa barang atau jasa dari segala bentuk gangguan atau bahaya yang merusak kebutuhan manusia dipandang dari sudut kesehatan. Jadi sanitasi lingkupnya tadi dari gambar ini lebih luas ya daripada hygiene dan merupakan bagian dari keamanan pangan. Untuk hygiene sendiri, itu usaha kesehatan preventif yang menitik beratkan pada kegiatan usaha kesehatan individu ya. Jadi pada masing-masing individu manusia. Jadi lingkupnya lebih ke pribadi. Ada istilahnya personal hygiene. Jadi hygiene merupakan aspek yang berkenaan dengan kesehatan manusia atau masyarakat yang meliputi semua usaha serta kegiatan untuk melindungi, memelihara, dan mempertinggi tingkat kesehatan jasmani. Di sini juga termasuk rohani ya, baik perorangan maupun kelompok masyarakat. Karena kalau rohani ini selalu berhubungan juga dengan jasmani, jadi kalau akal dan batinnya tidak sehat, atau misalnya pekerja di antara karyawan nih yang mengolah bahan makanan, ada yang sakit, baik fisik maupun jiwanya gitu, karena dia mungkin ada kebencian gitu ya, dia sengaja merusak gitu sistem yang sudah dibangun oleh perusahaan sehingga perusahaannya jadi jelek gitu namanya. Itu jadi di sini masuk dalam kategori hygiene juga ya. Memang tidak akan ada yang bebas absolut gitu ya dari bahaya. Akan selalu ada namanya risiko. Meskipun peluang dari munculnya itu sangat-sangat kecil. Tapi sebagai pelaku usaha, wajib meminimalisir risiko sampai yang terkecil gitu. Jadi setidaknya kita sudah berupaya meminimalkan risiko sebagai pelaku usaha. Hal yang perlu diperhatikan adalah orang atau siapa saja yang terlibat, mulai dari proses penyediaan bahan baku, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, sampai distribusi itu harus yang sudah terlatih. Terlatih di sini maksudnya sudah mendapatkan landasan teori dasarnya, kemudian dilatih juga oleh perusahaan, misalnya ketika Bapak Ibu meng-hire karyawan, jadi selain kita menetapkan syarat dia harus lulusan SMA, misalnya harus tahu ini itu ketika di interview. Nah, setelah jadi karyawan, kita tetap harus rutin gitu memberikan pelatihan pendidikan seperti pelatihan hari ini. Atau mungkin yang hadir hari ini Bapak Ibu sebagai bosnya ya, pelaku usaha, nanti Bapak Ibu tularkan ke karyawan. Jadi tadi pengemasan penyimpanan itu harus sudah terlatih juga, lingkungan termasuk fasilitas, sejak mulai kita rencanakan akan dibangun gitu fasilitasnya, itu kita sudah harus memperhatikan poin demi poin, alurnya, gimana nanti kalau misalnya kita menerima bahan baku, areanya di mana, area untuk processing di mana, kemudian nanti ketika salesnya kita naik gitu ya, setiap tahun progresnya bagus, perusahaan kita dapat keuntungan yang cukup untuk melakukan ekspansi, maka kita juga perlu memperhatikan mungkin kalau kita beli lahan, itu memilih lahan
ya sediakan juga untuk misalnya mau ekspansi pabriknya ketika nanti skala produksinya ditingkatkan. Jadi jangan ya kadang itu juga terpaku pada modal yang tersedia ya. Jadi kalau misalnya modalnya terbatas, memang kita sukanya milihnya ya seadanya, biasanya kata-kata seadanya. Tapi kalau memang kita punya niat besar gitu dengan proposal, dengan plan yang bagus, dilirik oleh bisa gitu ya, dilirik oleh investor, ya kenapa nggak sekalian aja gitu yang benar-benar gitu, pengen jadi usaha yang besar. Memang kalau misalnya kita start dari kecil ya pakailah dulu seadanya, ketika ingin ekspansi ya kita beralih, jangan gunakan lahan yang sama, mungkin lahan yang di sebelumnya lebih terbatas, bisa pakai bisa beli lagi, mungkin ada lahan di area yang lebih mumpuni, dekat strategis, dan segala kayak sumber air, sumber listrik itu lebih mudah dan dekat dengan pasar ya, jadi kita bisa invest lebih besar lagi. Jadi key konsep itu harus diperhatikan adalah bahaya, resiko, dan juga krisis. Hal yang perlu selanjutnya adalah pelaku usaha juga wajib ya mengenal karakteristik bahan baku dan juga produk jadinya. Jadi tadi kalau misalnya Bapak Ibu memanfaatkan daging atau susu gitu ya, itu harus Bapak Ibu tahu karakteristik dasarnya. Susu ini bagaimana karakteristiknya, sehingga menanganinya harus bagaimana, seperti itu. Dan ketika sudah jadi produk, produknya juga memiliki karakteristik yang berbeda ya dari bahan baku utamanya, karena kita biasanya menambahkan bahan-bahan lain yang mungkin bisa sebagai peningkat kualitas, sehingga penanganan untuk produk jadinya itu berbeda, bisa berbeda dari bahan mentahnya. Misalnya daging, kalau daging bahan bakunya kita memerlukan mesin pendingin ataupun freezer ya. Kemudian ketika diolah menjadi produk daging yang kering, yang intermediate moisture, seperti dendeng, abon, maka tidak perlu kita simpan di refrigerator. Jadi untuk produk jadinya bisa kita kemas, selama kemasannya itu misalnya dihilangkan oksigennya ya, untuk mengurangi resiko oksidasi lemak, mengurangi resiko munculnya aroma tengik gitu ya. Karena kan produk kering dari daging, sumber lemak tadi, itu mudah mengalami oksidasi. Kemasannya berarti harus kita bijak, kita memilih yang tidak kedap udara, kemudian bisa kita tambahkan juga mungkin penyerap oksigen ya, atau kita bisa modifikasi pakai gas nitrogen gitu. Jadi kalau ada modal. Nah, dan untungnya kalau misalnya produknya kering, otomatis tidak perlu menggunakan mesin pendingin ataupun freezer ketika disimpan di stok gitu ya, untuk sebelum didistribusikan. Pada masa pandemik ini salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah adjustment. Jadi pelaku usaha harus bisa cepat beradaptasi dengan berbagai kondisi. Dulu mungkin sampai sekarang juga ya, PPKM ada pembatasan jumlah karyawan, ya, menerapkan protokol pencegahan penularan COVID-19, mulai dari tempat produksi, kantor, sampai di retail, bahkan pelanggan atau pembeli itu wajib juga mematuhi protokol yang sama saat berbelanja. Semua dilakukan dalam upaya menjaga agar bangsa ini tidak kolaps gitu ya, karena satu penyakit. Ini ilustrasi diagram di mana sanitasi dan hygiene perlu dilakukan. Jadi ada batas-batasannya, di mana sanitasi dan di mana hygiene perlu dilakukan. Sanitasi terutama ini terkait dengan lingkungan, fasilitas,
untuk menjaga kebersihan ya dari sumber-sumber kontaminan, sumber-sumber bakteri. Misalnya aja sisa-sisa bahan makanan, ataupun mungkin ada feses ya, kotoran dari hama gitu yang masuk, serangga yang masuk ke dalam fasilitas produksi, itu perlu ada upaya sanitasi. Kemudian berhubungan dengan hygiene, di sini batasannya mulai dari personal ya, personal orang-orang yang terlibat di dalam proses produksi itu harus dipantau, diawasi agar nantinya terhindar ya dari masalah keamanan pangan bagi konsumen. Termasuk di sini air ya, air juga merupakan tempat hidupnya mikroorganisme. Jadi sebisa mungkin gunakan air yang layak minum untuk memproduksi makanan. Seperti ini, hama ini seharusnya sudah bisa diatasi ya oleh masuk program sanitasi. Oke, ilustrasi ini jangan dianggap hanya dilakukan di fasilitas produksi atau di pabrik, karena sumber kontaminasi itu bisa dari bahan bakunya gitu. Jadi harus benar-benar diperhatikan sejak dari mana bahan baku itu diperoleh. Misalnya karena kita berbicara terkait dengan bahan pangan asal hewan atau ternak, maka kita start dari kandang atau dari tempat ternak tersebut dibudidayakan atau produknya dihasilkan. Kita juga perlu tahu sampai di lingkup mana ya tanggung jawab dari setiap pelaku di sini. Misalnya, ya nggak mungkin nanti tanggung jawab perusahaan ketika masalahnya ada di kandang. Namun bisa saja diputus ya tanggung jawab itu, karena biasanya ini kan dua pihak yang berbeda. Sebelum perusahaan membeli bahan baku dari sumbernya, itu pasti ada namanya perjanjian. Perusahaan memberikan persyaratan kualifikasi standar mutunya gitu. Jadi harus terpenuhi supaya nanti bisa dibeli. Misalnya nggak terpenuhi, misalnya tidak dipenuhi, maka perusahaan ya berhak untuk menolak bahan bakunya gitu. Kemudian jika perusahaan bekerja sama dengan pihak-pihak lain gitu sebagai agen logistik misalnya, ataupun sebagai agen retailnya, maka itu nanti tanggung jawabnya sudah diserahkan ke masing-masing pihak tadi. Selama tadi perjanjiannya jelas ya. Jadi Bapak Ibu ketika bekerja sama dengan pihak lain, dimohon untuk detail ya dalam menyusun perjanjian kerjasama. Bahkan ketika sudah dibeli konsumen ya, tetap ada namanya ya tanggung jawab dari perusahaan menyediakan informasi pada label. Jadi pada label kemasan produk yang Bapak Ibu jual harus lengkap tuh informasi siapa yang nama perusahaannya ya, di mana lokasinya, kemudian apakah ada nomor atau kontak layanan konsumen gitu yang bisa dihubungi oleh pelanggan atau konsumen ketika ditemukan nanti ada produk yang kualitasnya udah defect gitu, udah turun, tapi masih belum selesai kadaluarsanya gitu, sebelum tanggal kadaluarsa produknya, ketika dibuka kemasannya masih oke nih, tapi makanya si konsumen tadi mau membeli karena kemasannya masih oke, tapi ketika dibuka loh kok dalamnya sudah tidak normal gitu. Nah itu konsumen berhak untuk mengajukan komplain melalui layanan konsumen dan harus segera ditanggapi, karena kalau sekarang sudah ada sosial media ya, sekali viral nama perusahaan bisa tercoreng.
Oke, ada lagi upaya yang wajib ya dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu melakukan pelacakan. Jadi tadi termasuk informasi tanggal produksi, tanggal kedaluarsa, informasi yang ada di label kemasan itu diupayakan harus ada untuk memudahkan pelacakan dan pengawasan terhadap sistem penjaminan mutu dan keamanan pangan. Dari sebenarnya sederhana aja, tadi misalnya melakukan pencatatan atau recording nomor produksi, atau misalnya dalam satu hari berbatch-batch gitu ya, produksinya besar, maka ya setiap batch ada nomornya. Kemudian tanggal produksi, misalnya cuma satu hari itu produksinya, lalu tadi nomor layanan konsumen, informasi nama perusahaan itu harus ada di label. Jadi ketika konsumen komplain, itu bisa dengan cepat ya kita mendapatkan informasi. Nah, kalau misalnya lebih canggih lagi ya, biasanya perusahaan-perusahaan yang skala produksi yang lebih besar, mereka sudah menerapkan pakai barcode mungkin ya. Jadi sangat mudah untuk tracing. Jadi informasinya nanti tersinkron di database perusahaan mereka. Jadi mulai dari bahan bakunya diperoleh dari mana, sampai di retail yang mana produknya dijual, itu dengan mudah ya dilacak oleh perusahaan. Namun ya butuh investasi untuk menerapkan sistem yang canggih seperti itu. Yang penting sebenarnya adalah konsep. Jadi secara sederhana juga masih bisa diterapkan. Canggih tadi karena perusahaannya skala besar, jadi untuk keperluan efisiensi ya, dan juga efektivitas. Jadi kalau misalnya terlalu banyak nanti menggunakan orang untuk melacak satu masalah aja gitu. Pastinya kan tidak efisien. Jadi skala besar atau perusahaan besar tuh ya pakai sistem yang canggih tadi agar semakin efisien dalam melacak. Sehingga bukan mesti peralatan atau sistemnya yang canggih ya, yang penting adalah konsepnya terpakai dalam upaya menjaga keamanan pangan dan kesehatan siapa saja. Untuk masing-masing upaya sanitasi dan hygiene, terdapat komponen-komponen yang perlu diperhatikan. Kalau sanitasi, ingat dia lingkupnya lebih luas daripada hygiene, jadi ingat aja lingkungan dan fasilitas, kemudian peralatan. Kalau hygiene, ingat pada diri sendiri, jadi kesehatan diri, apakah sudah bersih atau tidak, kemudian tidak menggunakan aksesoris yang berisiko menjadi sumber cemaran, atau mungkin aksesoris yang mungkin mudah jatuh gitu ya, mudah jatuh tiba-tiba masuk ke dalam adonan gitu. Lalu menggunakan APD sesuai SOP dan sebagainya. Baik sanitasi dan hygiene itu perlu ya di record gitu, dicatat secara rutin untuk melacak jika terjadi masalah. Itu akan dengan mudah ditemukan sumber penyebabnya dan lebih mudah dan juga cepat untuk mengatasinya. Jadi seperti suhu ruangan itu harus dicatat setiap hari. Kalau misalnya ada fluktuasi gitu, tiba-tiba kok AC-nya pengontrol suhu ruangannya kok suhunya tinggi, sementara yang kita rasakan ya normal-normal aja, berarti kan mungkin ada masalah pada termostat atau ya pada termostatnya. Kalau misalnya termostatnya tidak bergerak, tapi suhunya kok panas, berarti kan ada di masalah air conditioner-nya. Kemudian juga suhu pemanasan, ketika kita menggunakan panas ya untuk memproses produk, bahan mentah tadi menjadi produk, maka harus dikontrol panasnya sesuai dengan standar ya untuk membuat produk itu. Kalau panasnya kurang misalnya atau panasnya berlebihan, otomatis akan mempengaruhi kualitas dari produk jadinya. Suhu refrigerator dan juga freezer untuk penyimpanan bahan baku dan juga produk yang sudah jadi itu harus dikontrol. Dan ingat karakteristik dari bahan baku atau juga produk jadinya itu membutuhkan freezer atau membutuhkan refrigerator. Nah, itu kita perlu mengetahui.
Kemudian intensitas pencahayaan itu juga perlu dikontrol. Ada standarnya ya. Piket nih juga piket. Jadi aktivitas pembersihan rutin itu apakah sudah atau belum, biasa kan ada catatannya tuh di perusahaan-perusahaan, ataupun mungkin kalau Bapak Ibu ke mall gitu ya, ke toiletnya pasti juga lihat tuh ada jadwal piket. Kemudian tanggal-tanggal maintenance alat itu harus ada dicatat. Sekarang contohnya yang sistem pencatatan otomatis atau tracking gitu ya, tracing pakai Peduli Lindungi ya kalau untuk kita, atau jika ingin mengakses mall atau mengakses sarana transportasi umum, pesawat, kapal, kereta api, dengan aplikasi tersebut bisa terdeteksi apakah kita sudah booster atau apakah kita terdeteksi terkena COVID gitu ya. Jadi dapat dengan mudah untuk dicegah. Ini juga termasuk upaya pelacakan atau traceability tadi. Jadi marilah kita saling menjaga ya demi kesehatan bersama ya, demi majunya bangsa ini. Karena bangsa maju pastilah yang orang-orangnya kuat dan sehat gitu. Ini saya punten sebentar, minta break ya sekitar 2-3 menit. Jika ada pertanyaan silakan Bapak Ibu bisa sampaikan melalui kolom chat, diketik gitu, nanti akan saya jawab di sesi diskusi. Baik, Bapak Ibu, barusan sudah sebagian materi yang disampaikan oleh Pak Diki. Bila ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin didiskusikan, bisa langsung saja taruh pertanyaan di kolom chat. Nanti oleh admin akan dikolek, nanti akan dibahas pada sesi diskusi. Saya sudah melihat ada satu pertanyaan dari Bapak Andi Supriyanto. Pertanyaannya nanti mungkin akan didiskusikan oleh Pak Diki pada saat pemaparan materi Pak Diki selesai. Bagi yang teman-teman yang lain silahkan bila ada pertanyaan atau hal-hal yang masih mengganjal begitu atau hal-hal yang ingin ditanyakan berkaitan dengan konteks sanitasi. Pangan yang aman, menerbitkan beberapa peraturan yang terkait dengan keamanan pangan. Seperti landasan awalnya adalah Undang-Undang Pangan. Kemudian turunannya seperti peraturan pemerintah tentang keamanan pangan. Jadi sanitasi dan hygiene itu merupakan landasan karena benar-benar dasar dan fundamental dari keamanan pangan untuk memperoleh segala macam sertifikasi ya, perizinan itu terkait dengan makanan, izin edar, asap, halal, ISO, dan bahkan untuk ekspor ya. Sanitasi dan hygiene ya, dalam bentuk dokumen, kemudian catatan, dan juga benar-benar dilakukan gitu aktivitasnya, itu menjadi patokan awal. Kemudian manfaat bagi pelaku usaha yang menerapkan sanitasi dan hygiene dengan sangat baik itu diantaranya memudahkan ya dalam penerapan sistem penjaminan mutu. Jadi kalau sudah disiplin, sistem penjaminan mutu yang sudah kita rancang nih, sampai pusing gitu ya merancangnya, itu dengan mudah dapat berjalan. Jadi tidak perlu ada khawatir. Kemudian mencegah pengembangan penyakit asal pangan. Tadi saya sebut istilahnya foodborne disease. Jadi produsen sudah tidak perlu khawatir, produknya sudah terjamin aman, konsumen juga yang membeli tidak ragu gitu untuk membeli. Kemudian pastinya meningkatkan penjualan ya, karena sudah membawa nama besar perusahaan, nama besar yang baik pastinya. Kemudian meningkatkan kualitas produk dan daya simpan. Karena tadi mikroorganisme kalau tidak terkontrol produknya maka akan busuk gitu ya dengan cepat, sehingga daya simpannya juga menjadi pendek. Kemudian mencegah pengembangan penyakit melalui udara. Nah ini ada ya beberapa jenis mikroorganisme yang bisa tinggal di droplet air di udara yang mungkin sumbernya dari fasilitas pengolahan di pabrik ya. Jadi bisa dari makanan, bahan baku yang kita beli, itu kemungkinan juga ada sumber kontaminan, kemudian menguap gitu ketika
terevaporasi bersama droplet air, itu mikroorganisme masih bisa bertahan hidup selama droplet airnya masih ada. Kemudian memperbaiki ya penerimaan produk. Ya kalau terjaga mutu dan keamanannya, otomatis siapa yang nggak mau nerima gitu produknya. Juga ya kepercayaan dan juga kepuasan dari pelanggan. Mengurangi tadi public health risk. Kemudian, nah karena biasanya kan kalau pemerintah nih dalam upayanya menjaga gitu, mengawasi, selalu ada pengecekan rutin ya, apalagi kalau kita mengajukan sertifikasi, memperpanjang gitu, pasti akan ada visitasi ya. Nah itu kalau misalnya kita benar-benar menerapkan sanitasi dan hygiene dengan benar, maka trust dari authority itu akan tinggi. Jadi selanjutnya maka untuk misalnya pemeriksaan selanjutnya gitu, perpanjangan, maka tidak perlu ada keraguan gitu. Kemudian mengurangi ya product waste atau mungkin apa sih namanya sisa-sisa. Jadi kalau misalnya kita menerapkan, sebenarnya nggak hanya SSOP di sini ya, nanti akan diceritakan oleh Pak Jajang mengenai good manufacturing practice. Jadi dari pemilihan bahan baku, kemudian ya kita membeli nggak mau dong, misalnya kita hanya menggunakan daging, kita beli juga bersama dengan tulang dan kulit gitu ya. Tulang dan kulitnya nggak kita olah, maka jadi sampah gitu. Jadi kita harus, pas lagi pelaku usaha ya harus bijak dalam membeli bahan baku yang digunakan saja gitu. Kemudian ya moral dari setiap orang yang terlibat dalam proses penyediaan makanan akan membaik, karena tadi sudah paham gitu ya akan pentingnya menjaga kesehatan bersama, menjaga keamanan pangan. Oke. Ini ilustrasi atau diagram contoh ya, bagaimana nanti ujung-ujungnya sanitasi itu dikatakan buruk. Jadi di sini ada 7 item, 7 komponen di mana masing-masing komponen harus diperhatikan dan terkait satu sama lain. Jadi misalnya dari lingkungan, masalahnya terjadi pada penyimpanan gudang gitu ya, gudangnya buruk, otomatis nanti mulai dari bahan bakunya itu kualitasnya sudah drop dan mungkin sudah tercemar. Ketika masuk proses dan lain-lain, maka akan merusak jaminan mutu dan keamanan pangan. Jadi nanti hasilnya juga akan bad result gitu ya, akan jadi poor sanitation. Nggak hanya dari lingkungan, dari sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya, jika tidak terlatih, tidak punya landasan dasar ya ilmu untuk menerapkan bekerja dengan cara yang baik dan benar gitu ya, maka ya akan berpengaruh terhadap jalannya proses produksi nanti. Begitu juga dengan yang lainnya, alat gitu ya, peralatan dan bahan bakunya juga termasuk, itu akan mempengaruhi baik dan buruknya sanitasi. Oke, ini beberapa contoh saja terkait dengan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan gitu ya. Mana yang sebaiknya dilakukan dan mana yang sebaiknya dihindari ketika kita mempersiapkan makanan untuk orang lain atau untuk diri sendiri gitu. Dari gambar ini ya kita pasti bisa membedakan dengan jelas ya mana yang sebaiknya kita lakukan dan mana yang sebaiknya kita hindari. Mulai dari ya mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir ya, airnya yang layak gitu. Ada standar kelayakan air, jadi Bapak Ibu juga bisa mengacu pada peraturan itu. Air minum dan juga air untuk sanitasi itu ada beda sedikit, tapi ada standarnya. Dibandingkan air biasa gitu ya, air yang mengalir di sungai gitu, pasti berbeda. Kemudian ketika menggunakan cat kuku, kemudian aksesoris, ini sebaiknya dihindari ya ketika di area produksi. Khawatirnya menjadi sumber kontaminan.
Dan ini karena mungkin aja zat kimia yang berbahaya bagi kesehatan mungkin akan bereaksi dengan zat kimia lain ya yang ada di fasilitas produksi. Yang pastinya juga tidak boleh merokok ya di dalam lingkungan kerja, kemudian tidak boleh ngupil, semuanya harus terjaga. Tangan jangan sering-sering menyentuh rambut, menyentuh dagu, menyentuh handphone gitu ya ketika bekerja. Jadi biasanya kalau di perusahaan yang menerapkan standar yang ketat, itu pastinya peralatan pakaian diganti ya sebelum masuk ke area produksi. Rambutnya diikat, kemudian mengenakan cap gitu ya, penutup rambut. Masker, lalu juga sarung tangan. Nah, tadi saya sempat membaca pertanyaan dari peserta terkait menggunakan sarung tangan itu menyulitkan dalam proses pengolahan. Tapi kalau misalnya skala lebih besar, maka kita bisa menggunakan robotic system ya untuk mengurangi gitu error dari menggunakan tangan langsung. Kalau misalnya skala kecil ya memang selama tangannya dibersihkan gitu ya sebelum mengolah produk, itu sih aman-aman saja. Tadi kukunya ya, ingat kuku, aksesoris itu tidak boleh ada. Saya juga melihat sih Bu, di area produksi perusahaan kecil gitu ya, memang kalau pakai tidak pakai sarung tangan itu lebih mudah. Misalnya dalam buat bakso secara manual ya, itu lebih mudah pakai tangan. Tapi kalau sudah ada skalanya semakin besar, maka pilihlah menggunakan pakai mesin gitu supaya mengurangi sentuh tangan gitu, sentuh tangan langsung. Oke, kemudian ketika melakukan aktivitas pembersihan sanitasi, maka gunakan sarung tangan untuk melindungi tangan kita dari bahan-bahan sanitizer ya, bahan-bahan disinfektan yang menyebabkan iritasi. Jadi sebenarnya benar-benar untuk melindungi diri sendiri terlebih dahulu ya, sebelum melindungi orang lain. Jadi sarung tangan ini fungsinya seperti itu. Ada sarung tangan yang sifatnya food grade, jadi kalau food grade yang boleh digunakan untuk produksi, ada yang mungkin untuk keperluan medis, ada yang tidak sesuai food grade itu sebaiknya dihindari. Ada yang reusable ya, ada yang cuma sekali pakai, jadi itu nanti terserah dari pelaku usahanya mana yang lebih efisien. Karena ini akan berhubungan dengan budget pengeluaran tiap bulan. Kemudian lingkungan dan juga fasilitas. Pastinya ya perlu ada aktivitas rutin pembersihan dan mulai dari mendesain awal fasilitas ini kita harus benar-benar berpikir bagaimana nanti aliran ruang kotor, ruang bersih gitu ya. Dari ruang kotor nggak boleh ke ruang bersih. Tapi kalau dari ruang bersih boleh ke ruang kotor. Termasuk juga aliran udara. Jadi aliran udara yang beresiko tadi membawa penyakit ya, sumber kontaminan yang dari droplet air di udara, itu nggak boleh dari area kotor ke area bersih. Jadi kalau pakai exhaust, maka exhaust-nya dialirkan berbeda gitu ya, area kotor dan area bersih. Pemilihan lantai, bahan lantainya ya, kalau industri makanan biasanya dilapisi resin atau epoksi ya, itu lebih yang food grade gitu, kemudian lebih terjamin, lebih awet, dan kalau misalnya sertifikasi HACCP itu diterima kalau pakai epoksi. Jadi hindari yang menggunakan keramik-keramik begini karena bercelah ya. Jadi sisa-sisa makanan itu bisa menumpuk di sini. Pembersihannya juga menjadi sulit. Nanti akan saya jelaskan dari setiap unsur tadi bagaimana sebaiknya untuk masalah fasilitas. Kemudian utensil nih peralatan yang langsung berkontak langsung ya dengan makanan. Itu sebaiknya rutin dibersihkan dengan bahan sanitizer yang aman gitu ya, dengan air yang bersih, yang layak.
Dan ketika menangani bahan makanan, baik mentah maupun produk jadi, kita harus tahu tadi karakteristiknya. Kalau tinggi air, otomatis dia mudah busuk, jadi bisa kita, kalau ingin disimpan lama banget gitu, biasa pakai freezer, suhu freezernya minimal minus 18 ya, kalau untuk umumnya gitu, untuk daging minus 18. Kemudian kalau misalnya hanya sementara, bisa pakai refrigerator. Kalau produk jadinya kering, ya nggak perlu ya pakai pendingin, itu bisa menguras biaya gitu ya, mengeluarkan biaya berlebih. Jadi kalau produk kering mah pakai ruangan yang bersih, yang ada sirkulasinya saja itu cukup. Kalau produk jadinya masih basah gitu, masih beresiko mudah terkontaminasi, ya pakai mesin pendingin dan juga kemasannya dari bahan-bahan yang aman. Nah, aspek-aspek sanitasi dan hygiene ini berdasarkan pada SSOP istilahnya, prosedur operasi standar sanitasi. Kalau bahasa Inggrisnya Standard Sanitation Operating Procedure. Ini merupakan persyaratan dasar ya, selain GMP (Good Manufacturing Practices) itu untuk program untuk sertifikasi HACCP. Ada dua aspek, yang pertama lokasi dan lingkungan, lalu yang kedua sistem hygiene dan sanitasi. Terkait dengan lokasi dan lingkungan, jadi biasanya ini sudah sebelum dibangun gitu ya, kita harus sudah memikirkan jarak fasilitas dengan sumber cemaran itu bagaimana, harus jauh atau misalnya di sekitarnya ada tempat penampungan sampah umum gitu ya, sebaiknya dihindari. Kemudian kecukupan pasokan air yang memenuhi persyaratan air minum. Nah, sebisa mungkin gunakan air untuk pengolahan makanannya, air yang layak minum. Dan stoknya juga banyak gitu ya, jangan sampai stoknya terbatas gitu, rebutan dengan warga. Lalu kemudahan pembuangan limbah cair. Nah, pasti limbah itu dihasilkan ya dari proses produksi, ada limbah padat, kemudian limbah cair. Limbah padat bisa mudah kita saring gitu ya, kemudian kita buang, kita kumpulkan di satu tempat terpisah ya dari fasilitas produksi. Namun limbah cair ini sedikit tricky ya, sedikit rumit. Nggak boleh langsung sebenarnya dibuang ke saluran pembuangan umum, karena beresiko misalnya dia tidak mengalir gitu ya di satu tempat di area perumahan warga gitu, dia akan numpuk di situ tadi ngumpul semua bahan-bahan zat gizi yang dibutuhkan mikroorganisme untuk tumbuh, maka bisa jadi sumber penyakit di situ, di area air yang menggenang. Kemudian ya untuk kemudahannya ya buat fasilitas wastewater treatment sendiri ya, kalau misalnya skala besar. Skala kecil juga mohon sekali untuk benar-benar dibersihkan dulu. Ada kok zat kimia komersial ya yang bisa membersihkan air limbah supaya bisa dibuang ke lingkungan gitu. Kemudian kecukupan sumber listrik. Kita nggak mau nanti suatu saat diputus gitu ya, atau listriknya mati ngikutin area perumahan gitu. Jadi kalau bisa ya harus kerjasama ini dengan perusahaan penyedia listriknya untuk area mana saja yang listriknya itu selalu ada gitu. Kemudian ketersediaan akses transportasi, jangan mempersulit diri sendiri, jangan membangun fasilitas di jalan yang sempit gitu ya, di perumahan yang padat warga. Kalau akses transportasinya sulit, otomatis nanti ya butuh tenaga ekstra gitu untuk membawa material ya, baik dari luar maupun dari dalam keluar gitu. Kemudian perhatikan jika ingin ekspansi gitu, PD gitu ya, perusahaan bakal besar, boleh sih start dari area kecil, nanti pindah gitu ya ke area yang lebih besar. Tapi kalau misal sudah beli, sudah tahap ingin ekspansi gitu, kita membeli lahan yang baru,
langsung saja gitu membeli yang sekalian luas gitu, supaya kalau misalnya ekspansi tambah lagi gitu, tambah unit pabriknya bisa dengan mudah. Kemudian untuk sistem hygiene dan sanitasi ini meliputi bangunan, kemudian peralatan dan kerjanya atau karyawan. Untuk bangunan ya dari lantai, ventilasi, kemudian langit-langit atau ceilingnya, kemudian pintu dan jendela, penerangan, penampungan limbah, dan juga fasilitas jamban ya untuk pekerjanya itu sangat penting, harus diperhatikan. Dari lantai yang amannya itu pakai epoksi ya, itu pasti sudah tersertifikasi, nanti maksudnya mudah tersertifikasi HACCP. Dan di antara lantai dan dinding sebisa mungkin jangan ada celah yang membuat sulit untuk dibersihkan, jadi harus dibuat sedikit lengkungan gitu, agar nanti mudah dibersihkan dengan air, deterjen, kemudian sanitizer, disinfektan. Kemiringannya harus cukup, jadi kalau misalnya area saluran limbah cairnya di sudut sini, maka harus dimiringkan ke arah sudut tersebut. Jangan sampai ada di tengah-tengah genangan gitu ya, itu dapat mengakibatkan sumber kontaminan muncul. Nah, seperti yang di atas ini, mungkin dia dibuat sudutnya memusat ke daerah saluran pembuangan ini. Kemudian yang bawah ini contoh sudut antara dinding dan juga lantai. Sampai diberikan epoksi ya, sampai ke dinding. Beda ya kalau di rumah, kalau Bapak Ibu pakai epoksi di rumah, mangga silakan. Untuk area misalnya dapurnya gede gitu ya, ada usaha catering, mangga aja dikasih lantai epoksi, dia tidak licin, bahannya tidak licin. Jadi kalau pakai sepatu yang khusus seperti ini, dia akan kesat gitu ya. Ya selama pembersihannya misalnya pakai deterjennya benar-benar terbilas bersih ya. Nah, epoksi ini juga permukaannya halus, dia halus, kemudian rata, dan tahan lama, mudah dibersihkan, kedap air. Lalu ventilasi, nah ini sistem sirkulasi udaranya, kalau mau invest lebih baik lagi, bisa pakai filter ya, bisa HEPA filter, maupun filter yang pakai UV, pakai ozon, dan yang lain itu silakan, kalau budgetnya cukup. Nah, ini harus benar-benar didesain untuk mengurangi resiko tadi penyakit yang bisa menular dari udara. Jadi kan di udara juga ada kelembapan, ada droplet-droplet air, di situ bakteri, virus masih bisa hidup. Dan kalau ada sistem ventilasi yang baik, otomatis dia akan terbuang atau pakai filter udara, maka udara dari luar akan tersaring. Kemudian ventilasi juga baik untuk mengatur suhu ruangan ya, baik untuk produk maupun pekerja. Jadi untuk fasilitas penyimpanan misalnya dan fasilitas kantor itu ventilasi diperlukan. Kemudian membuang gas ya, gas-gas yang mungkin akan mengganggu keamanan kerja dan menghindari bau yang akan merusak kualitas produk. Kemudian ya mengontrol kelembapan udara, karena tadi beresiko jika terlalu lembab maka akan muncul penyakit ya dari udara. Nah, ini contoh aliran udara ya. Mereka di gambar ini ada dikategorikan gitu ya, mana yang ketat hygiene-nya, medium, kemudian yang dasar. Dan kalau bisa arahnya dari yang paling ketat ke yang dasar sampai ke area kotor. Lalu langit-langit jangan terlalu tinggi ya. Kalau misalnya pabrik mesin gitu, peralatan ya mangga tinggi gitu ya. Tapi kalau misalnya produksi makanan itu sebaiknya ya 3 meter saja cukup. Kemudian material ceiling-nya jangan yang bikin penyakit, bukan asbestos ya, jadi bisa pakai material yang aman. Kemudian tidak ada tonjolan dan sambungan terbuka,
tidak bercelah, tidak retak, dan mudah dibersihkan dari debu gitu. Dan kalau bisa tadi pakai ventilasi, sistem ventilasi yang memfilter debu itu maka lebih baik lagi, jadi mengurangi jumlah debu gitu di dalam ruangan. Pintu dan jendela kalau bisa jendelanya yang transparan ya, supaya untuk pengawasan, mempermudah pengawasan. Kemudian pintu juga dilengkapi dengan jendela gitu ya, supaya bisa melihat, atau ada juga yang memasang tirai gitu ya, tirai dari bahan plastik gitu yang mudah dibersihkan, tapi dia nggak perlu daun pintu gitu. Ada area yang memerlukan tirai, ada area yang tidak memerlukan tirai, hanya daun pintu ya, itu tergantung dari aktivitas ruangan tersebut. Kalau bisa celah-celah di pintunya jangan seperti pintu rumah yang masih ada celah, karena kemungkinan bisa masuk debu dan serangga. Jadi kalau bisa yang tanpa celah. Kemudian penerangan tidak boleh ini ya berbayang gitu. Kalau bisa jaraknya disesuaikan untuk ruangnya ya, ruang inspeksi kualitas, mengontrol kualitas, misalnya laboratorium untuk menguji mikrobiologi itu minimal 540 lux ya, jadi harus terang. Kemudian nggak hanya mikrobiologi, mungkin kualitas lain gitu, mutu lain itu sebaiknya tinggi supaya tidak galat ya, tidak error ketika menginspeksi. Kemudian untuk ruang proses ya 220 lux cukup, tidak boleh terlalu terang juga dan tidak boleh terlalu redup. Dan ruang lainnya boleh di 110 lux. Kemudian untuk sarana penampungan limbah ini harus dilengkapi sebelum, misalnya limbah cair itu sebelum dibuang ke luar lokasi harus ditreatment terlebih dahulu kalau misalnya resikonya tinggi. Kemudian dirancang dengan memperhatikan potensi kontaminasi area bersih. Jadi harus tahu alirannya harus kemana gitu, dari daerah yang sangat bersih ke daerah yang kotor. Kemudian frekuensi pembuangan ini dilakukan secara rutin setiap hari, tidak boleh ditunda pembersihannya. Kemudian sarana dan peralatan yang kontak dengan limbah harus dibersihkan ya, air, sabun atau deterjen, kemudian didisinfeksi dengan sanitizer. Lalu jamban, keperluan jamban ini penting karena ya manusia, pekerjaannya kan manusia ya, makhluk hidup, ada proses metabolisme masuk dan keluar. Nah, untuk 24 karyawan cukup 1 jamban dan 1 urinoir. Ketika nambah 50 selanjutnya akan nambah 1 jamban dan 1 urinoir. Dan dipisah antara pria dan wanita. Untuk peralatan harus, ini tergantung dari produk apa yang akan dibuat, karena ya kita nggak bisa bilang harus bebas dari celah atau lubang-lubang, karena memang ada di desain bentuknya bercelah atau berlubang-lubang. Namun kalau untuk seperti wadah gitu ya, wadah sebaiknya jangan yang punya sudut gitu ya, wadah penampungan cairan gitu, itu sebaiknya yang tidak bersudut, jadi melengkung gitu ya, kemudian dari bahan yang stainless steel. Lalu tidak berkarat dan tidak beracun ya, tadi stainless. Dirancang, dibuat, dan ditata dengan baik sehingga mudah digunakan dan dibersihkan. Jadi jangan mempersulit diri sendiri ketika mendesain peralatan yang custom gitu ya. Kalau bisa semudah mungkin untuk dibersihkan. Lalu peralatan yang kontak langsung dengan makanan, ya misalnya pakai di rumah industri catering gitu, jangan dicampur antara peralatan yang untuk memasak dengan peralatan untuk bersih-bersih gitu ya. Harus dipisahkan di tempat yang berbeda. Untuk pekerja ini wajib dibekali ilmu, landasan dasar, teori, dan juga praktik. Jadi pendidikan dan pelatihan rutin terkait sanitasi hygiene, GMP, dan sistem penjaminan mutu yang general itu perlu semua pekerja yang terlibat tahu. Kemudian pemeriksaan kesehatan rutin, lalu menjaga kebersihan lingkungan kerja, itu tanggung jawab masing-masing.
Kemudian pengawasan ketat ya terkait praktik sanitasi. Nah, ini biasanya kan ada seperti list piket gitu ya. Ada catatan-catatan pakai ini apa enggak, itu nanti ada supervisor yang mencatat. Lalu pendidikan tentang hygiene dan sanitasi bagi pekerja itu cakupannya prinsipnya ya, prinsip dasar si konsepnya itu. Kemudian hygiene perorangan ya dilakukan lah seharusnya, jangan hanya teori. Lalu rasionalisasi penggunaan peralatan. Jadi karyawan harus tahu cara memakai dan maintenance alat. Untuk jenis sanitizer atau desinfektan, kadang kita bingung ya, semua dipakai alkohol 70%. Nah, sebaiknya alkohol 70% itu hanya untuk hygiene tangan gitu ya, pribadi ya. Kalau untuk peralatan, gunakan bahan lain yang tidak korosif, yang food grade. Nah, alkohol kenapa 70%? Karena pada konsentrasi 70% itu paling efektif untuk memecah sel bakteri. Kalau dia terlalu tinggi, terlalu absolut, 90 di atas 90%, sel bakteri itu akan ada beberapa sel bakteri akan membentuk spora atau dinding selnya akan mengeras duluan. Jadi ketika alkoholnya hilang, kan alkohol menguap ya. Ketika alkoholnya hilang, bakterinya hidup lagi. Jadi yang paling efektif itu 70%. Dia dapat memecah sel bakteri. Jadi belum sempat menggumpal gitu, dinding selnya belum sempat mengeras, si sel bakterinya sudah pecah. Jadi dalam memilih harus mempertimbangkan jenis mikroorganisme yang akan dimusnahkan, dan ini tahunya kita juga biasanya yang terkait dengan lingkungan adalah E. coli gitu ya. E. coli itu ya bisalah dimusnahkan dengan sanitizer yang umum digunakan. Tinggal kita mengetahui aja standar regulasi penggunaan konsentrasi sanitizernya berapa yang diperbolehkan. Kemudian kondisi atau sifat air yang digunakan, ya kalau pakai airnya kotor, sanitizernya harus banyak dong. Kalau airnya sudah bersih, sanitizernya bisa sesuai standar. Jadi untuk mengurangi penggunaan sanitizer berlebih, ya pakai air yang sudah layak untuk sanitasi. Jadi air yang untuk mandi lah gitu, untuk sanitasi. Nggak mesti air yang layak minum. Kemudian objek yang akan disanitasi. Nah, misalnya peralatannya dari logam, ya jangan sampai sanitizernya yang korosif gitu ya. Lalu ya sesuaikan dengan budget. Ini contoh beberapa disinfektan ya yang umum digunakan di industri pangan, contohnya klorin, iodofor, dan amonium quaterner. Yang paling umum pastinya klorin, memiliki keuntungan dia mudah digunakan, murah, kemudian residunya dapat kita deteksi baik langsung gitu ya. Kalau ada bau klorin berarti masih ada, jadi kita harus bilas lagi. Atau mungkin secara deteksi analitik gitu, pakai alat, mudah dideteksi. Kemudian klorin sangat efektif ya membunuh bakteri dan juga spora tadi. Kalau udah terbentuk spora, biasanya sanitizer lain itu tidak terlalu efektif. Namun karena klorin ini korosif, jadi nggak cocok untuk bahan peralatan yang mudah korosif gitu ya. Kemudian klorin ini juga membuat iritasi pada kulit dan mata, sehingga ketika Bapak Ibu menggunakan klorin dengan konsentrasi tertentu ya untuk sanitasi, perlu menggunakan APD yang sesuai gitu. Bahkan kalau Bapak Ibu membersihkan keramik kamar mandi, dinding kamar mandi, ataupun misalnya ada bak ya dari keramik di kamar mandi, kan ada itu bahan sanitizer di komersial ya, yang Bapak Ibu bisa beli, itu klorin bahan bakunya, dan ada informasi pada labelnya, kemasannya harus menggunakan perlengkapan yang bisa melindungi diri ya, terutama di area kulit dan mata. Karena kalau kena bisa menyebabkan iritasi. Bahkan kalau misal dia bereaksi dengan asam, itu bisa menghasilkan gas. Kalau Bapak Ibu terhirup bisa pusing gitu. Kalau konsentrasinya banyak bisa menyebabkan gangguan pernapasan dan bahkan kematian.
Dan klorin ini ya berbau, memiliki bau spesifik. Jadi kalau menggunakannya dengan tepat, maka manfaatnya akan dapat. Tapi kalau berlebihan, maka berbahaya. Namun dia kalau misal peralatannya itu ada sisa-sisa makanan gitu ya, maka sisa makanannya harus dibersihkan dulu pakai air dan deterjen atau sabun sebelum menggunakan klorin. Nah, kalau iodophor ini dia warnanya kecoklatan gitu ya, jadi mudah melihat indikasi warnanya. Dia tidak korosif. Namun karena resiko spora bakteri kita nggak ada yang tahu ya, karena dia tidak terlihat. Jadi iodophor ini tidak efektif melawan spora bakteri, lebih efektif klorin. Dan ketika kalau Bapak Ibu produknya menggunakan tepung-tepungannya dari tepung-tepungnya kan karbohidrat ya, iodin bereaksi dengan gula itu membentuk warna kebiruan. Jadi produknya akan terkontaminasi warna yang kurang baik. Akan ada warna-warna biru di peralatan. Kemudian amonium quaterner ini dia tidak korosif, tidak berbau, bisa langsung digunakan gitu ya, dan efektif pada pH netral. Namun dia mahal, kemudian ya tidak kompatibel dengan deterjen, jadi ya hanya amonium quaterner aja digunakan gitu. Padahal kalau misalnya peralatannya sisa-sisa makanan banyak, itu harus tetap dibersihkan dengan deterjen. Dan sama seperti iodophor, dia kurang efektif terhadap spora bakteri. Namun dia bisa setelah kita gunakan, dia menimbulkan lapisan film antimikroba, itu amonium quaterner. Sama seperti pada beberapa produk sabun mandi ya, kan ada setelah kita mandi ada berasa kayak masih ada sabunnya, nah itu amonium quaterner ya, lengket gitu, sebagai pembentuk film antimikroba. Nah, saya merangkum sebenarnya ini pengetahuan umum ya, 8 kunci SSOP, mulai dari keamanan air dan juga es jika Bapak Ibu menggunakan es ya pada pada pengolahan produk, itu harus diperhatikan. Kemudian kebersihan peralatan yang kontak langsung dengan makanan dan peralatan-peralatan lainnya itu harus dipisahkan dari peralatan yang kontak makanan dan harus dibersihkan secara rutin dengan air yang bersih, sabun, dan juga kalau perlu pakai disinfektan. Kemudian pencegahan kontaminasi silang ini bisa kontaminasi silang bisa terjadi saat penyimpanan gitu. Jadi kalau penyimpanannya ditumpuk-tumpuk, dicampur gitu bahan baku dengan produk jadi, itu maka akan menimbulkan kontaminasi silang. Jadi gudang untuk bahan baku dan gudang untuk produk jadi harus terpisah. Lalu perawatan fasilitas toilet tadi jamban, kemudian cuci tangan dan bahan sanitasi itu harus diperhatikan, harus selalu tersedia. Dan perlindungan produk seperti bahan pengemas ya harus yang food grade dan disesuaikan dengan produk. Kemudian bahan-bahan kimia yang digunakan sebagai bahan tambahan pangan itu harus diketahui seberapa banyak batasan maksimum penggunaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelabelan ini harus informasinya harus lengkap. Tadi saya sampaikan nama perusahaan, lokasi, kemudian kontak ya untuk layanan konsumen itu harus ada. Pengawasan kesehatan karyawan ya harus dilakukan. Jangan sampai membiarkan karyawan yang sakit bekerja. Lalu pengendalian hama seperti serangga itu harus dilakukan. Jadi kalau misalnya sangat terbuka nih lokasi, maksudnya bukan dalam suatu pabrik gitu ya, di area rumah gitu, area produksinya terbuka langsung ke udara lingkungan, maka harus dilengkapi seperti peralatan yang bisa memperangkap serangga gitu. Itu saja untuk 8 kunci SSOP dan materi yang saya sampaikan hari ini. Saya berharap Bapak dan Ibu dapat paham
dan bisa dipraktikkan langsung di usahanya. Sekian dari saya, nanti akan kita lanjutkan di diskusi. Terima kasih.